Apa aja prosesnya itu, Pak? Mungkin kalau untuk petani pemula akan kaget. Kandang dalam seperempat hektar itu berapa, Pak, ini? Kebetulan saya ini karena tadinya saya tanam cabai, ikuti dengan tanaman cabai itu, kita samakan setiap seperempat hektar itu kisaran. Tonasi yang keluar itu berapa? Kalau kebetulan bagi saya itu sangat bagus, karena petani pemula entah yang lainnya itu bisa keluar sampai 6-7 ton. Halo Sobat Tani semua, jumpa lagi dengan kami Mandias Channel. Kali ini kita akan coba membahas tentang kalkulasi atau biaya penanaman dari awal sampai dengan selesai panen untuk budidaya melon. Di sini sudah kita hadirkan petani kita, Pak Reja. Maaf sekali lagi nih Pak Reja, mengganggu lagi nih acaranya nih. Pak, ini Pak. Kita berbagi dengan petani pemula. Jangan apa merasa ini, karena berbagi itu pahalanya luar biasa, Pak. Ilmu yang dibagikan tuh benar-benar diharapkan bermanfaat untuk petani pemula. Jadi kita akan coba korek informasi tentang biaya dari awal olah lahan ini sampai dengan masa panen. Oke Pak Reja, Ya, saya butuh informasi ini tentang dari awal sampean, misalnya lahan ini tadinya sawah gitu ya kan, misalnya Sawah Pak, sawah habis tanam padi. Habis tanam padi, ketika kita mau jadikan lahan ini seperti yang sekarang ini, nah apa aja prosesnya itu, Pak? Mungkin kalau untuk petani pemula akan kaget, tapi nanti sebelum ini kita terangkan secara detail. Jangan sampai kaget dulu, jangan sampai takut dulu para petani muda. Kita ini untuk maju, untuk supaya swasembada pangan, swasembada kultivitas kita Indonesia ini makin maju. Dari olah lahan, kira-kira kisaran habis, karena kita pakai tenaga kerja semua Pak, ini sekitar habis sekitar 20-an juta lah. Keseluruhan dari awal sampai selesai, Pak? Selesai panen, selesai panen dalam seperempat hektar. Dalam seperempat hektar artinya 2.500 meter persegi, Pak ya? 2.005 meter persegi. Dengan kisaran isian tanaman itu sekitar 2.200 batang. Jadi pengeluaran dana sebesar 20 juta itu bisa dirinci, Pak? Seperti apa itu, Pak? Ininya. Kalau mungkin Bapak ada ini sudah membuat kalkulasinya dari ini, artinya selama penanaman ini mungkin ada catatan lah sampean ini tentang proses budidaya ini. Ya kebetulan saya ini selalu membawa ini Pak, di semua ini dicatat supaya nanti kita tidak berapa pengeluaran dan berapa pendapatan yang kita capai nanti biar bisa terinci, sehingga supaya kedepannya kita tidak kaget, sehingga tidak kapok untuk menanam melon ini. Jadi itu salah satu kunci ya, dari proses berbudidaya apapun ya, bidang usaha yang kita tekuni harus ada manajemen itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui ketika oh ini tanaman ini kita dapat hasil, oh tanaman ini kita rugi dan sebagainya. Jadi kita ada pertanggungjawaban lah, laporan untuk diri sendiri ya. Diri sendiri, benar. Mohon ini apa saja itu Pak ketika ini? Pertama, karena ini lahan sawah, lahan kita tadinya lahan padi Pak, ini kita sawah. Pertama kita bajak dulu, kita ratakan dulu galeng-galengan itu, kalau di sini nyebutnya pematang lah, galengan apa namanya itu, sikat-sikat sawah. Kita ratakan dulu dengan bajak. Nanti setelah kita rata, kita olah menjadi bulutan seperti ini. Ya, bulutan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, untuk olah tanahnya sendiri nih, berapa
membutuhkan biaya ini Pak? Kalau olah tanahnya ini Sampai sekitar terbentuk seperti ini gulutannya? kalau sampai dengan tenaga kerjanya nih Pak ya, Hmm. kita itu sekitaran 2 juta. 2 juta. Mungkin bisa lebih Pak ya? Bisa lebih karena tergantung di mana lokasi kita berada, karena tenaga kerja itu tergantung dengan tempat di mana. Ya, setiap daerah itu Beda-beda. istilah anunya kerennya UMR-nya beda ya Pak ya? Benar. Ah. MR-nya beda-beda. Kebetulan di sini tenaga kerjanya sudah mulai langka, Pak, karena petani pemuda sudah mulai ikut-ikut menanam tanaman hortikultura. Nah, tadi itu olah lahannya. Kemudian untuk Nah, setelah terbentuk menjadi gulutan, ini Pak, gulutan kita mulsa. Mulsa perak ini. anu apa pupuk ininya, pupuk dasarnya Ya, nanti sebelum Nah, sebelum kita pakai pupuk dasar dulu. Nah, Ya. kita karena ini di sininya lahannya sudah lahan tua, lahan sawah, kita pakai dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. pupuk kandang dalam 1/4 hektar itu berapa Pak ini? Kebetulan saya ini karena tadinya saya tanam cabai, ikuti dengan tanaman cabai itu, kita samakan setiap 1/4 hektar itu kisaran 5 sampai 7 mobil. Kalau di sini dalam satu mobilnya itu kisaran 200.000 Pak. Berarti sekitar Sekitar 1 jutaan ya Mas? 1 juta, sekitar 1 juta itu. 1 jutaan untuk pupuk kandangnya. Pupuk kandang. Terus Kemudian selain pupuk kandang, apalagi yang ini di gulutan ini? kita untuk menaikkan pH tanah kita pakai dolomit atau kapur. Kapur ya. Dengan merek dagang bebas lah. Yang penting dolomit untuk lahan pertanian. Ini sekitaran habis, kalau lahan baru di sini untuk meningkatkan lahan pH tanahnya, saya menggunakannya 5 sampai 7 kintal Per 1/4. per 1/4 hektarnya atau sekitar 2.500 meter persegi. Setelah tadi pupuk kompos, kemudian dolomit, pupuk kimia ya untuk dasarannya. Nah, untuk dasarnya saya pakai di sini pupuk subsidi, Pak. Kebetulan Apa aja itu, Pak? Subsidinya kita pakai SP36 1 kuintal sekitaran harga 260, dengan boskanya 1 kuintal sekitaran sama dengan harganya. Kurang lebih sama ya? Sama. Karena pupuk subsidi Pak nggak bisa ini, bisa menipu. Kemudian setelah kita tabur pupuk kandang, terus pupuk kimia, dolomit, apalagi Pak kegiatannya setelah itu? Nah, setelah menjadi gulutan kita cacah ulang. Kita cacah ulang. Mesin kultivator itu Pak ya? Pakai kultivator atau dengan manual bisa Pak. Dengan Yang cangkul lah ya. Cangkul bisa kita gemburkan. Setelah gembur kita gunakan penutupnya mulsa. Supaya meringankan, dan mulsa ini banyak manfaatnya untuk gulma-gulmanya, juga untuk yang kalau yang baru bisa memantulkan sinar matahari ke atas sehingga kutu-kutuan itu bisa menjauh di bawah daun ini Pak ya? Bisa menjauh ya. Ini karena mulsanya sudah hampir 2 kali panen ini Pak. Jadi mulsanya sudah kurang kusam. Untuk 1/4 hektar kebutuhan mulsanya berapa? Kebetulan kemarin saya pakai agak yang bagus, kita ini dengan harga 550, kita pakai per roll gitu. Per roll kita habis 4 roll. Per-4-nya. Kurang lebih 4 roll, tergantung berapa meter kita pakai ukuran gulutan. Kalau yang gulutan biasa ini karena bekas gulutan cabai, yang gulutan ini kita pakai yang 120. Dengan ukuran gulutan 90 cm lebarnya itu. Kemudian setelah mulsa di sini kita lihat ada pokok anjir nih. Nah, pokok anjir ini yang di sini sudah mahal karena bambunya di sini sudah mulai langka. Ini kita beli dengan ukuran 2 meter yang bulat seperti ini, 1.500 sampai di lahan ini. Kebutuhannya untuk 1/4 sekitar 1.200 batang. 1.200 batang kali 1.500 mungkin 1.800-an lah. 1.800-an kurang lebih lah. Nah, kemudian di sini saya lihat ada apa namanya ini? Kawat ya. Kawat ini untuk gantung buah, di sini untuk ya kurang lebih sama lah ini. Fungsinya untuk pasang benang, juga untuk gantung buah nantinya kalau dia buah. Ini kawat ini kebutuhannya untuk 1/4 hektar loh, Pak. Kita di sini kebetulan kemarin beli 1 gulung, Mbak. 1 gulungnya itu kurang lebih
sekitar Satu roll ya? satu roll dengan ukuran 16 mm itu, 16 mili 16 apa namanya. Nah, makanya pokoknya yang ukuran 16 itu. Kita kurang paham juga Pak Satu ukuran roll itu ya. penghabisannya untuk seperempat ya, dengan harga Dengan harga 1 juta. sekitar 1 juta sampai 1.200.000. Oh, ya. Di sini apalagi yang bisa kita lihat? Oh, ini tali rafia. Ya, Tali tali rafia rafia ini untuk samping untuk supaya- gantung buah juga untuk ini ya. untuk mengikat mengikat kawat. kawat ini supaya tidak melorot Pak. Nah. Supaya tidak melorot. Ini Nanti dalam ini berapa kebutuhan? dengan kita semuanya saja Pak ya, total dengan nanti untuk gantung buah, Gantung buahnya sekalian. 300.000. 300.000 Nah, 300.000. untuk tali rafianya. Kemudian apalagi ya di sini? Ah ya, ini benang-benang ini ya Pak ya, benang Jarum untuk jeneng beras itu. benang jarum untuk beras tuh ya. Memudahkan untuk gunanya untuk suluk. Untuk Sekitar habisnya 20 roll. 20 roll. 20 roll itu. Sekitar 10.000 satu rollnya itu. Berarti sekitar 200.000 Sekitar ya. 200.000. Kemudian upah tenaga kerja sudah tadi, kalau bisa dikalkulasi kira-kira totalnya berapa itu Pak, kalau ini untuk per seperempatnya? Seperempatnya kira-kira ya habisnya sekitar 20 juta. Sekitar 20 Ya, juta. jadi itu tadi ya. Dalam olahan pertama nanti jangan kaget karena lahan ini lahan pertama. Jadi itu tadi ya Sobat Tani, ketika kita akan memulai mengolah tanah atau yang tanah ini tadinya kita tanami padi, akan kita tanami melon, dari awal proses olah tanah, penyediaan bahan, segala tenaga kerja semua sampai ke panen, kurang lebih per seperempat hektar itu kita memerlukan dana sekitar 20 juta rupiah. Nah itu tadi kalkulasi ini ya Pak ya, apa namanya, biaya produksinya. Kemudian yang sudah Bapak alami beberapa kali panen ini, lahan sebelah ini Pak ya, Iya, kemarin lahan sebelah. ini kan sudah panen kemarin. Kita sekarang tanam jenis Alisa itu dari panah merah. Kemarin ini sebelum Alisa ini Bapak tanamin apa dulu? Dia kurang kemarin Pak, bibit Merlin. Dari bibitnya juga kemarin juga kita hitung juga bibit. Ya. Dari bibit itu kita habis 4 pack Pak. Dalam satu pack itu 400.000. Habis 4 pack ya. Hampir habis 3 pack. Habis 3 pack berarti sekitar 1.200.000 ya. Karena sama semua sudah dikalkulasi Pak, nanti kita terangkan, Bapak bisa menerangkan dengan saudara-saudara yang lain. Inilah rinciannya gitu. Kalau dari Pak Reza gitu. Ya. Dengan kondisi tanaman yang kemarin, 3 pack benih Merlin dalam lokasi seperempat hektar ini, tonase yang keluar tuh berapa? Kalau kebetulan bagi saya itu sangat bagus karena petani pemula, entah yang lainnya itu bisa keluar sampai 6 sampai 7 ton dengan iya. tipe yang A itu 5 tonan. Jadi tonasenya buah super artinya Buah super 5 ton. 5 ton. Kemudian Buah yang PL lah PL atau jenis yang di bawah grade di bawah dengan lagi harganya itu sekitar 2 ton. 2 ton. Nah, untuk yang super kemarin dihargai berapa? Nah, kebetulan harga yang kemarin itu sekitaran 7.200. 7.200. 7.200. Kalau 7.000 aja udah 35 juta. Untuk yang grade di bawahnya itu kemarin dibayar berapa? Fluktuasi itu Pak, ada yang 5.000. Ambil rata-ratanya lah ini. Ambil rata-rata sekitar 4.000 berarti sekitar 8 juta ya Pak. 8 juta plus tadi 35 juta. 35 juta. Ada sekitar uang masuk itu sekitar 43 juta lah. 43 juta. Dengan pengeluaran di awal 20 juta masih ada dengan selama ini karena umurnya 60 hari udah panen Pak, ini sekitar kita kalau berarti kita, dalam 2 bulan tuh ada selisih yang kita bisa dapatkan Apa? sekitar 20-an juta Pak ya. Kalau kita itu kalau kita berusaha terus Pak. Tapi namanya usaha kan tetap ada yang mengatur Pak. Kemudian itu kan tadi kalau kita jadi Sobat Tani gini ya, itu tadi ketika kita memulai dari awal, artinya kebutuhan itu benar-benar seperti ini baru Musa dan segala macamnya itu kita benar-benar
mengeluarkan dana dari kantong dari awal. Tapi ketika kita sudah panen, kemudian masuk tahap penanaman yang kedua seperti ini, biaya produksi, biaya produksi untuk penanaman kedua ini bisa dipangkas berapa besar kira-kira Pak Reza? Sekitar 60%-an Pak. 60%. 60%. Mungkin 60%. dari 20 juta ke ini 60%-nya berarti 12 juta Pak. 12 juta. 12 juta Kita berarti. pangkas lagi. Itu karena lanjaran kita udah nggak beli lagi. Mulsa Mulsa sudah sudah terpasang, kawat sudah terpasang semua. Drip, instalasi drip nih ya. Jadi benar-benar kita hanya mengeluarkan biaya untuk benih dan benang kembali. Kemasan benangnya ini diulang masangannya. Benih, benang, kemudian pupuk susulan mungkin ya. Pupuk susulan. Kalau pupuk dasarnya kita tidak pakai lagi sama pestisida. Ya tadi kita terangkan pestisidanya belum. Udah macam-macam itu Pak. 20 tadi pestisida di sana. Instalasi drip. Ada tali rapia, benang. Jadi benar-benar ketika penanaman yang kedua, bahkan mungkin biasanya Pak Reza untuk sekali olah lahan ini berapa kali penanaman melon ini? Ini saya coba untuk yang ketiga kali nih, yang di lahan sebelah sana. Ada yang lahan saya sebelah itu, yang tadi kita lahan untuk 2 kali, hasilnya lumayan juga. Tapi karena kemarin ada gangguan tikus, tapi dapat lumayan juga masih Pak, masih keluaran sekitar 7 tonan juga. Itu sisa-sisa tikus. Jadi ketiga kalinya pun masih berani Pak ya? Masih berani, ini saya mencoba ini. Di lubang tanam yang sama? Nanti kalau yang ketiga kita mau pindah lagi. Kita pindah Pak, ini yang 2 kali. Nanti kita pindah coba di sini. Kita bikin lubang ini, baru. Tapi tetap ini kita, yang saya sudah terangkan kemarin, tetap kita olah, digemburkan, kita kasih dolomit, kita kasih campuran SP36. Jadi pupuk dasarnya kita tidak pakai lagi, hanya sedikit aja. Cuman biaya untuk ngelobang ini nggak seberapa Pak, paling 1 hari 70.000 udah selesai. Jadi bisa efisien lah ini. Efisien ini kita bisa pakai sampai 1 tahun. Dalam ini. Sekali olahan berarti kita gunakan dalam sampai kita coba tahun. Nanti saya coba 3 kali tanam Pak. Dengan biaya dasar yang pertama. Sehingga makin mengecil biaya produksi yang akan dikeluarkan. Itu ya tadi Sobat Tani, kita coba memberikan rincian bagaimana proses awal penanaman melon ini dari lahan sawah, kemudian olah lahan, sampai penanaman, sampai selesai panen, biaya-biayanya seperti apa. Jadi bisa ditarik kesimpulan, di awal memang kita membutuhkan biaya yang cukup besar, seperti tadi per 1/4 hektar kurang lebih 20 juta. Tapi dengan tanaman yang bagus, kemudian tonase yang sesuai, dan kemudian harga yang sesuai harapan juga, dan yang terakhir mungkin rezeki. Kalau rezekinya keberuntungan yang mendukung, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan itu tadi olah lahan yang 20 juta kita habiskan tadi, sebenarnya tidak, kalau kita hitung itu nanti digunakan dalam 1 tahun. Jadi sebenarnya kecil sekali, karena tadi seperti dijelaskan Pak Reza, lanjaran, kawat, kemudian yang lain-lainnya ini mulsa, instalasi drip, kita hanya install sekali, kita pakai selama 1 tahun. Jadi benar-benar bisa mengurangi pengeluaran untuk proses budidayanya. Sekian tadi Sobat Tani, video kita kali ini untuk petani pemula dan anak-anak muda. Jangan takut untuk memulai bertanam atau bercocok tanam melon. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Petani melon Jaya!